Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Lula Kamal dalam program Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah nasional yang terus menyita perhatian kita. Dan masalah ini bisa diselesaikan kalau kita semua bisa bekerja sama dan bertanggung jawab akan masalah ini. Permasalahan narkoba ini sendiri masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan kita, bukan saja aspek kesehatan seperti permasalahan penyakit hepatitis dan HIV/AIDS, tapi juga permasalahan hukum, permasalahan ekonomi, dan juga sosial. Indonesia dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa, serta kekayaan alam yang melimpah, serta masyarakatnya yang ramah, ini yang membuat para wisatawan asing datang ke Indonesia. Dengan kondisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra, menjadikan Indonesia lokasi yang strategis untuk jalur perdagangan antar negara. Dengan kondisi Indonesia yang strategis, awalnya Indonesia hanya dijadikan tempat transit peredaran gelap narkoba oleh para pengedar internasional. Semakin berkembang dan semakin maju negara ini, saat ini Indonesia bukan hanya dijadikan tempat transit narkoba, akan tetapi sudah menjadi negara tujuan dan sekaligus negara produksi. Hal ini yang harus diwaspadai oleh bangsa ini. Pengaruh peredaran serta penyalahgunaan narkoba mampu menghancurkan sebuah negara yang maju, terutama Indonesia yang saat ini sedang berkembang baik dari segi ekonomi, budaya, dan sosial. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat rakyat Indonesia bekerja di negara tetangga, serta kurangnya pengetahuan dan minimnya pendidikan, tidak jarang para tenaga kerja Indonesia dimanfaatkan oleh para bandar narkoba tingkat internasional. Ini menjadi pekerjaan penting bagi bangsa ini, agar tenaga kerja Indonesia tidak lagi menjadi alat untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena akibat penyalahgunaan narkoba, banyak generasi bangsa ini yang hancur akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. 4 juta orang penyalahguna narkoba wajib dilakukan rehabilitasi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional pada Hari Anti Narkoba Internasional pada tanggal 26 Juni 2013. Dekriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan kerangka untuk menurunkan prevalensi penyalahguna narkoba secara sukarela maupun dipaksa oleh undang-undang. Dibutuhkan perubahan paradigma bahwa penyalahguna narkoba harus direhabilitasi. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban, sebagai victim. Terhadap mereka itu, terapinya, solusinya adalah diobati, disembuhkan, direhabilitasi, dibimbing kembali ke dalam kehidupan masyarakat agar dia punya masa depan. Ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum, upaya membongkar, menjaring, menjerat pelaku kejahatan narkoba. Saat ini tenaga kerja Indonesia di luar negeri banyak yang ditipu dan dimanfaatkan menjadi pengguna dan kurir narkoba sehingga berurusan dengan hukum di negara penempatannya. Saat itulah narkoba mengeluarkan
sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak apa-apa, men. Endingnya aku baca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren. Kejar cita-cita lo. Jadi juara. Jauhi narkoba. Yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Peredaran serta penyalahgunaan narkoba memang sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya di tingkat perkotaan, akan tetapi sudah mengarah ke pedesaan. Penyalahgunaan narkoba mulai dari anak usia dini hingga orang dewasa. Bahkan sering kita lihat di media massa, baik cetak maupun elektronik, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga dikonsumsi oleh para oknum aparat penegak hukum, oknum TNI atau Polri, oknum PNS, artis, di mana seharusnya mereka ini menjadi contoh bagi masyarakat, akan tetapi mereka terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Perlunya penanganan yang serius dari semua pihak, dan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena saat ini banyak para tenaga kerja Indonesia yang dijadikan kurir untuk memasok barang haram tersebut ke Indonesia dengan berbagai cara. Karena penyalahgunaan narkoba di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Oleh karena itu perlunya kewaspadaan dan perlunya pengawasan dari masyarakat, agar tidak lagi generasi bangsa ini yang menyalahgunakan narkoba, dan mulai ditanamkan agar berkata tidak pada narkoba. Karena peredaran dan penyalahgunaan narkoba memanfaatkan celah yang ada di masyarakat. Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini
membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak apa-apa, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengeluarkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali mempertemukan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bergegas, Badan Narkotika Nasional. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan pada tenaga kerja di Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah kita. Tapi sudah banyak langkah yang dilakukan untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada lingkungan tenaga kerja Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah memberikan sosialisasi kepada tenaga kerja Indonesia, baik yang di luar negeri maupun dalam negeri, baik dalam sektor formal maupun sektor informal. Saat ini peredaran narkoba sudah mulai pada lingkungan kerja dan ini menjadi sebuah perhatian penting bagi semua instansi dan swasta. Menurut Kemenaker Trans, perlunya penyuluhan dan pengawasan kepada seluruh pekerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Lebih lanjut, BNP 2 TKI mengatakan perlunya penyuluhan kepada tenaga kerja Indonesia sebelum mereka berangkat ke negara yang dituju, dan para pekerja buruh baik di industri maupun di transmigrasi. Kita BNN dengan BNP TKI bisa roadshow gitu ya ke berbagai pusat-pusat TKI di berbagai negara ya, khususnya mungkin kayak di Hong Kong, Taiwan, Singapura, di Malaysia dan sebagainya. Nah itu bikin gathering gitu, berikan penjelasan dari BNN kepada mereka, mengumpulkan mereka tidak susah karena mereka dalam satu komunitas yang berdekatan jaraknya. Nah kalau itu bisa dilakukan, saya rasa mudah-mudahan itu akan lebih efektif, termasuk tadi pesan-pesan agar mereka hidup tidak konsumtif, tidak mudah bergaul dengan orang yang tidak jelas dan sebagainya, baik buruknya, ruginya apa dan sebagainya. Itu yang lebih kredibel untuk menjelaskan itu menurut saya si BNN. Kami sangat terbuka dan dengan bahagia dan senang sekali kalau itu bisa dilaksanakan bersama dengan BNN. Saat ini banyak tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di negara penempatan, dan para TKI yang bermasalah banyak dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba. Dan ini perlunya sosialisasi sebelum keberangkatan agar para TKI Indonesia tidak dijadikan alat peredaran dan penyalahgunaan narkoba tingkat internasional. Lebih lanjut, BNP 2 TKI mengatakan perlunya pembelajaran dan penyuluhan tentang bahaya narkoba, sehingga para TKI tidak lagi terjebak para pengedar narkoba. Sebenarnya kita sudah punya program ya, dengan berbagai cara sosialisasi, bahkan sebelum mereka berangkat ke luar negeri kita ada namanya pembekalan akhir pemberangkatan, kita beritahu kejahatan narkoba itu seperti apa gitu. Namun barangkali penjahatnya lebih canggih zaman sekarang gitu, jadi bujuk rayunya lebih bagus atau menipu, karena saya juga mendengar dari BNN sendiri itu
mereka dimintain titipin sesuatu, kebetulan mungkin ada imbalan uang ini, yang ngerti itu apa isinya, ternyata itu narkoba gitu. Dan itu yang membuat saya cukup bersedih. Karena itu saya senang sekali kalau kita bisa kerja keras untuk lebih meyakinkan mereka agar tidak bisa terhasut. TKI di luar negeri rentan terhadap bujuk rayu para pengedar narkoba. Yang perlu diperhatikan TKW atau tenaga kerja wanita di luar negeri sangat rentan atau mudah dibujuk rayu oleh bandar dengan iming-iming mulai diberikan tiket untuk ke Indonesia sampai dengan iming-iming berupa uang. Lebih lanjut, BNP2 TKI menjelaskan, diharapkan agar semua TKI yang ada di luar negeri saling berhubungan dan saling komunikasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, agar rekan-rekan para TKI tidak terjerumus ke dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan saling memproteksi satu sama lain. TKI di sana jangan dengan mudahnya ya bisa dirayu atau diajak bergaul sehingga salah bergaul ya. Karena modusnya yang saya tahu itu ada yang sebagai pacarnya ya dan sebagainya begitu, sehingga ujungnya dia dititipin juga gitu karena memang mungkin jatuh cinta akhirnya terkena narkoba. Jadi itu kalau ada di pihak luar negeri. Kalau dalam negeri tadi ya sebelum berangkat mereka memang kita bekali, karena kan kita ini kan memberangkatkan kira-kira sekitar 1.500 sampai 2.000 orang per hari. Jadi memang kalau ada 6,5 juta TKI di luar negeri, memang mungkin masih sedikit ya dengan angka-angka yang kriminal tadi karena narkoba. Tapi bagi saya kalau bisa satu pun jangan ada gitu ya. Bagi kita semua satu pun jangan ada orang yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak mau, Endingnya aku baca, bro. hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengeluarkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari kecuali mempertemukan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka.
Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah fondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat lintas batas atau transnational crime yang terorganisir dan salah satu kejahatan yang sangat serius. Lebih lanjut, Dirjen Bina Penta Menaker Trans mengatakan penyebab terjadinya kerugian yang sangat besar dalam kehidupan dan kesehatan bahkan akibat penyalahgunaan narkoba mengakibatkan hilangnya suatu generasi di masa depan. Peredaran narkoba di Indonesia telah mengarah kepada sebuah kejahatan transnasional crime dan terorganisir dan juga merupakan suatu hal yang perlu dicegah oleh semua komponen bangsa yang akan mengakibatkan ancaman terhadap kemajuan bangsa Indonesia, dan oleh karena itu maka segenap bangsa Indonesia harus bersama-sama untuk melakukan pencegahan dalam hal pemberantasan narkoba dan peredarannya di Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkomitmen bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional untuk melakukan program pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba bagi tenaga kerja Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga bersama-sama dengan transmigran yang ada di daerah dalam rangka melakukan perbaikan. Lebih lanjut, Dirjen Bina Penta Menaker Trans mengatakan dengan adanya sosialisasi bagi calon tenaga kerja Indonesia, diharapkan ini dapat menekan jumlah penyalahguna dan pemanfaatan para TKI sebagai kurir peredaran gelap narkoba lintas negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011, maka Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional melakukan Memorandum of Understanding pada tanggal 25 September tahun 2012 untuk melakukan komitmen dalam rangka program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di seluruh Indonesia bagi pekerja baik di dalam negeri, di luar negeri, dan juga bagi masyarakat transmigrasi di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan kebijakan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan program sosialisasi di berbagai daerah, terutama di lingkungan-lingkungan kerja dan di tempat-tempat pelatihan bagi tenaga-tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri, serta mewujudkan kerjasama dalam rangka pengawasan pembinaan kepada tenaga-tenaga kerja dan transmigrasi di kawasan-kawasan transmigrasi. Penyuluhan dan sosialisasi selalu dilakukan oleh Bina Penta mulai dari pembekalan akhir pemberangkatan hingga penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba di negara penempatan. Kedepan diharapkan para tenaga kerja Indonesia tidak lagi menjadi alat peredaran dan penyalahgunaan narkotika oleh para pelaku kejahatan internasional. Dengan sosialisasi yang selalu diadakan oleh Menaker Trans dan jajarannya. Lebih lanjut, Dirjen Bina Penta mengatakan
Selain sosialisasi penyalahgunaan narkotika bersamaan dengan sosialisasi tentang HIV dan AIDS yang mengacu pada dasar hukum Menaker Trans. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2013 telah melakukan sosialisasi di berbagai perusahaan-perusahaan, khususnya di Jawa Tengah di 50 perusahaan dalam rangka pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di perusahaan, dan juga di daerah-daerah lainnya, antara lain di Jawa Timur, di Riau, di Sumatera Utara, di DKI, di Banten, di Jawa Barat, di Sulawesi Selatan, di Sumatera Selatan, dan juga bersamaan dengan pelatihan bagi pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja. Untuk pencegahan dan penyalahgunaan narkotika diharapkan dengan adanya kepedulian semua instansi dan semua perusahaan jasa pengiriman tenaga kerja Indonesia, para tenaga kerja yang menjadi duta devisa negara ini tidak akan dijadikan sebagai alat atau kurir dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dan diharapkan semua pihak bersama-sama mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi dikotori dengan yang namanya narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Say no to drug. Narkoba tidak pernah memilih siapa atau kapan seseorang menjadi korbannya, dan tidak pernah memandang lingkungan atau latar belakang seseorang. Yang pasti, pemahaman yang dalam dan kewaspadaan pribadi menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Demikian pemirsa, sampai jumpa lagi di Indonesia Bergegas, Badan Narkotika Nasional berikutnya. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.